Dalam salah satu ceramahnya, Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau yang akrab disapa Gus Baha menjelaskan tentang hukum berhubungan intim suami istri saat bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan ibadah, di mana selama sebulan penuh umat muslim akan melaksanakan puasa. Selain berpuasa, kita harus memperbanyak ibadah dan menahan hawa nafsu, termasuk makan, minum dan bahkan berhubungan intim suami istri. Gus Baha menjelaskan bahwa bagi yang berhubungan intim pada saat bulan Ramadan akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Hubungan intim suami istri yang dimaksud Gus Baha adalah hubungan intim yang dilakukan di siang hari dan dilakukan dengan sengaja, sehingga membatalkan puasa tanpa uzur syar'i, seperti sedang sakit, menstruasi, dalam perjalanan dan lain-lain. Gus Baha menjelaskan, terdapat beberapa hukuman yang sangat berat bagi pasangan suami istri yang dengan sengaja berhubungan intim di siang hari saat bulan Ramadan. Menjimak istri di bulan Ramadan itu hukumannya berat, yaitu orang yang melakukan jima di bulan Ramadan harus melakukan mengkodo, tidak hanya mengkodo saja tetapi harus memerdekakan budak, jika tidak bisa diganti dengan melakukan berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, tegas Gus Baha. Kalau tidak, memberi makan 60 orang miskin. 1 orang 1 mat. Berat hukumannya, sambungnya. Silahkan simak kajian beliau selengkapnya di channel Ngangsu Kaworu ini. Semoga dengan ngaji melalui channel Ngangsu Kaworu kajian Gus Baha ini, kita semua diakui sebagai santri beliau. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada semua sahabat channel Ngangsu Kaworu kajian Gus Baha, yang telah mensubscribe dan menyebarkan video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan saudara dan menjadikannya amal jariyah. Amin, ya Robbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ana wong iku jimak bojone ning wulan Ramadan. Rino. Napa? Rino. Hukume piye? Jimak bojo ning Ramadan hukume batal ora, Rin? Batal. Pinter pinter separo lah. Kemudian jimak bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Itu kafaronya selain qada harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, 1 miskin untuk orang 1 mud. Pokoknya berat hukumannya. Disebut fidak kubro. Rungono. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima ya tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe bah nanti mak ra makan ra jima. Cara cangkem elek ya. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar ya poso-poso batal mau demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo ayu, bojo elek wis ora kepikiran. Ya coba bayangno mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno. Kowe kok coba bayangno ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging, ke mangane mendoan. Mendoan tempe apa apa sing tahu apa bacem yo. Tahu susur terus apa? Dadah terong yo mesti. Subhanallah. Ora iso dikiasno. Wis mangane mendoan bojone elek ora ngarah kecelakaan ngono. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone. Ayo. Wes sak Mustofa khusulah cara wong Arab sing ayu bang ngono. Wes ora iso ngempet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kok coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susur kan. Jadah. Iku ora sereten sak apik. Gua pertama mangan jadah iku kaget. Kula niku kan rada kiai lho. Rada kiai iku nak mangan niku golek sing gampang. Bar jadah tak pangan kelet kabeh bingung. Sesuai ning Jogja kulino, kenapa dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Sesuai saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleden. Pertama keleleden. Aneh cara daerah kula kan apa? Aneh. Pomene jenenge jadah kok elek. Kira apa maknane jadah?
jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jatah ketan sing enak ora mbok terusno. Urus musuh zaman hoax ini bahaya nek gak diterangno detail. Rungokno tenan iki tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kula nu untuk barokah ulama-ulama sing mun kabundut maupun sing ijek sugeng. Kemana? Sehingga dari Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya ngene, kowe mertamu gone rugen, terus mangan segone kan normal, terus pamit. Kan nyelek kamar aku berjima bojoku. Kurang ajar ta, tamu ngene kurang ajar ta. Ya kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hormati Ramadan min ghairi udrin syar'iyyin. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udzur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa udzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa udzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat padahal jima itu halal? Karena hadku hormati Ramadan min ghairi uzrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syarak sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna, itu disebut kias. Saiki wong malah gergakno sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Nah, saya sidik orang oleh kias kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu saya kudu cangkem elek gerem. Tapi cangkem elek kerape ulama kok cangkem elek. Mulane tak wakil lo kowe sing wis pantes cangkem elek. Kok di murid cangkem elek kan ya kok kowe ngono maksudnya ditakoki. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya, bid'ah. Dari sing sitok, kubu sebelah mau jorone. Dari sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Dari santriku, ya enggak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah kenapa kalau salaman tidak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waduh cangkem elek. Iya cerita cangkem elek. Maksudnya itu akhirnya satu-satu yo satu-satu. Lah kula sebagai kecelok wong alim do takok aku, dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ya meneh. Lah kok saged Gus? Ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran debat, ben pangeran sing mutusno. Karena ini ku sepodo lucu nih. Podo lucu nih, lu podo nganggure debat ngono lah apa? Nak kowe wong parek pangeran, bar salat ben nguyo, timbang nguyo ning masjid. Sing kepengin salaman nggih monggo salaman, ora mbek wong ayu mbek Rugen Mustofa ndak habis sahabat nang podo. Ya monggo. Sapi jagungan nggih monggo, biasa wae. Sementing nak bar salat bar salam wis aja salat meneh, engko salat bak dia. Jadi dulu Nabi malah anak bersolat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah solat fardu dan solat sunat. Maka lakukan sesuatu. Di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Ayo, mau ikut jenenge kias. Kalau kamu bersolat, boleh enggak kamu setelah solat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah solat nge-SMS orang? Ya boleh. Kok enggak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah itu kias. Tapi kalau terus mendingin berhubung sama-sama nggak ada dalilnya, milih yang nggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Ya, tapi ada ngono jujur. Yang ini enak cocok salaman, enak cocok rasa. Malah angel meneh kan hukum ngono kan.
Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Sing salaman yo keben, ini alam demokrasi. Saya salaman yo keben, ya biasa. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ana sing eling pangeran lewat salaman, ketemu wong mukmin. Ana sing carane eling pangeran nduwi lu terus maca tasbih. Ana sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo sementing aja misoi wong. Susah ya apa sih? Waras sithik maksudnya ilmiah sithik. Nah sekarang saya tak bedai, saya ini mazhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i, mau udah bedean mau ya. Maka terus diputuskan kalau nggak ada sunnah Rasul maka al-hikin nazir bin nazir, hukum sing mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya, saya berkali-kali cerita, ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggaweane nabok ibu Juni, nabok itu kan dengan tangan, nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Bareng dia ini dilapuri, karena hen jogeman nabok ibu Jumu. Gang Romulan bojone Ruhin lapor aku, Gus sakniki mboten nabuki, nyaduki. Bare Ruhin tak coba, "Hen, kok sik nyaduki piye?" Jare sing haram nabuki, Gus. Sakniki tak leh nyaduki. Terus aku mending ngene, "Ya aja nyaduki." Gang Romulan bojone lapor, sakniki ngidoni. Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung nabuki tidak nyaduki, kalau nabuki haram, nyaduki ra mesti haram, itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram naboi itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram naboi itu maka nyadui juga sama, ngidoni juga sama, ngember nganti utang-utang tonggo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang. Pemilih di cerdas ngono, terus kita koi sunnah rasulnya mana? Baru saya. Ya malah nak pangeran ngendikan ning wong tua mau fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan hus, terus dia mending jancuk Bapak. Loh, kok muni jancuk? Kan tidak uffin. Waras ora wong sing muni ngono. Kuwi sing muni ora lho. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-hikin nazir bin nazir. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram bisa gitu. Yang maknanya sejenis maka sah. Nah, jadi mulai dulu kias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Meskipun yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu. Sayyidina Ali ditanya, terus kaidahnya yasiru walatu asiru basiru walatu nafiru. Bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah. Bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kalau ngaji seneng guyon. Perkara ini kowe sumpek ning omah, rai-raimu wis rai sumpek. Lah wis sumpek ning nggon ngaji, disumpekno pisan. Kan sumpek double. Stres malah ngel-ngel wong. Jadi tidak guyon nae ben rileks, lali utang sejenak, no. Mergo nak dawuh Nabi jelas basiru beri berita gembira. Ya soalnya teko ngaji ra paham lah swarga, wis pokoke kayak berita gembira. Tenan kok ora sok ben kok. Cocokane sok ben. Ya agak-agak tenan aku ikhlas ya tenan. Mulane cara kiai-kiai kuno nak ngakali. Yo kowe ngaji be aku mesti swarga, asal ikhlas. Ana tambahane ana asal ikhlas wae. Jadi saya ulang lagi ya, kias itu enggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya jumlahnya terbatas. Lalu sahabat tahu ini hukum ini ikut partai ini partai ini. Tahu karena al-hikin nazir bin nazir wa al-bah bil asbah. Lalu Imam Suyuti ngarang kitab al-asbah wan nazair. Jadi cari mirip-miripnya. Misalnya gini, tak beri contoh. Aku sholat gini ya. Allahu Akbar. Kemudian ada setengah upo, bukan sampai satu. Setitik. Tilik terus kelek. Itu kecelok makan apa kecelok keuntal? Loh, cilik kelek. Kecelok makan apa kecelok keuntal? Keuntal, maka potensi tidak batal itu tinggi. Tapi nak upo sitok ning tangan mbok jupo. Wis sholat maksudnya, terus mbok lebokno, iku keuntal apa mangan? Mangan. Jadi akhirnya kita bedakan mana yang amdan, mana yang sahwan. Sehingga yang amdan meskipun kecil hukumnya makan. Kalau makan berarti membatalkan sholat. Tapi ning bab tamu, sholat itu batal dengan makan. Tapi ning bab tamu dong tamune kayak nomangan, tamune kasih makan, terus bukai uposito. Ini di bab sholat sudah makan namanya.
Paham ya? Ning bab salat sing diarani mangan batal lu sak upo apa kudu sak piring? Sak upo. Nah ning bab nyugoi tamu, sak piring apa sak upo? Sak piring. Sama-sama istilahnya makan, tapi orang akan tahu konteksnya. Makanya dibutuhkan kontekstualis muqtadul hal, bukan sekedar tekstual. Nah sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual, ya tidak bisa. Apa ngajak goblok bareng kok? Lah nak nuruti bid'ah kowe ngaji bid'ah, mana ada Nabi wa tafsir Jalalain. Wong Jalalain ora ngono. HP Nabi ora tau nganggo HP. Pemene WA nang tambah ora tau. Partai, zaman Nabi apa ono partai ngene. Sesuk tak takoki, lha kowe salat kok ning Indonesia, Nabi ora tau lho salat ning Indonesia. Malah panjang kan kalau diterus-teruskan. Maka kita hanya ngambil Nabi ku sholat itu sujud ning Allah Subhanahu. Maka yang penting itu sujud. Nabi ketika sujud itu baduke sak ngisore aliyah, sak ngisore bokong. Maka syarat saya sujud itu dari ulama-ulama bokonge kudu sak ndhuure bathuk. Oke. Tapi tentu itu contoh kondisi normal. Lah saiki misalnya ana wong sujud delalah nggone ndas iku tingkat. Tetep sah ta ora? Kaya sujud ning gone daerah-daerah sing kaya ning Arab lho, nek saya haji ku sujud ning bokong lho. Ya sudah, jenenge darurat itu tidak kondisi normal, selalu istisna dalam keadaan darurat. Makanya ketika Imam Ghazali sama ingat betul, umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Wa palo. Nak ben darani wong alim, utawa ya alim tenan, utawa ibu-ibu pokoke penting ngapal lho. Ya umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Atau bimana kolaha ulama din samin. Sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna. Yang ulama itu tahu istisna itu pengecualian. Misalnya begini, saya ngomong gini, nyekel bojone wong haram ta ora? Jawab ya. Jawab kan, nyekel bojone wong haram ta ora? Haram mutlak apa ana pengecualian? Haram mutlak. Pemenang ayo kan tambah haram. Elek haram. Tapi tetap meskipun itu tidak diungkapkan ulama, semua ulama ngendikan nyekel bojone wong haram, haram besar. Ya selain haram rawan dibaca, nak bojone Madura. Ya haram plus rawan dibaca. Tapi misalnya terus berdasar pegangan itu, sono bocah ayu kelintir ning selokan. Terus mbok baro. Kok mbok baro kan haram Gus. Ya mati lah dul. Meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu pasti istisna. Paham ya? Ad-darurat tubihul, maka harus kamu selamatkan. Lah anak wis selamat kok ijek mbok cekel iki. Iku mulai batas gitu. Meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan, haram melihat perempuan. Ada aturannya. Maka ulama kemudian membuat beberapa pengecualian. Haram melihat perempuan kecuali untuk kesaksian, untuk mulang, untuk mergawe. Untuk mergawe kalau wong soleh lah nak haji, gelem ra gelem ndelok pramugari. Kan kau pramugari kok Mustafa jenggoten. Kepengen wong Melayu tapi. Gelem kan ke delok pramugari, tapi ya sekadar muamalah. Nah saya gitu orang canom nakal. Gus kula delok cawe wedok, tapi muamalah ngopi. Waduh iku perkara. Sing muamalah ngopi ngene lho, ana kiai saleh lunga maro Jakarta, kepengin ngopi terus mandek, kebetulan bakule ayu. Lha iku halal. Mergo niate ngopi kebetulan bakule ayu. Nak kowe kan mbok bidhe, mana bakul sing ayu? Terus mbok parani, lha iku beda. Yo, dadi beda wae. Nak kepen halal yo. Kowe iku maro Jakarta yo. Gak pilih-pilih terus ngantuk ngopi, kebetulan bakule ayu. Terus ngopi mu sak kadare, umumnya ngopi 10 menit ya tetap 10. Nah itu insyaallah halal. Tapi nak kowe bidik sekian titik. Terus kamu menentukan arah ngopi di mana. Iku masuk muamalah ya tetap mbok terus nodi. Jelas iku beda. Karena tadi umumatus syar'i iku makhsusatun bimana qalahu ulama uddin. Jadi meskipun takbir itu umum, misalnya gini. Misalnya ini contoh gampang. Siapa saja yang membunuh orang mukmin maka dia masuk neraka selama-lama. Bunuh orang mukmin. Redaksinya wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan fiha. Lalu ada eksekutor kisos. Saya ulang lagi, eksekutor kisos. Misalnya Ruhin bunuh Mustafa.
yang amdan. Kan kena hukum kisos. Kemudian eksekutor ini bunuh Ruhin. Ini masuk ayat itu enggak? Enggak kan, karena dia bunuhnya karena tugas. Padahal ayatnya tadi siapa aja yang membunuh orang mukmin, padahal eksekutor juga bunuh orang. Tapi kan enggak bisa masuk itu. Paham ya? Kami ucapkan terima kasih kepada semua sahabat channel Ngangsu Kaoru Kajian Gus Baha yang telah mensubscribe dan menyebarkan video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan saudara dan menjadikannya amal jariah. Amin.